นห้องไปเท่าไหร่บอกมา Cerita dimulai dengan berlatarkan tentang G-Lawyer. G-Lawyer adalah salah satu firma hukum paling bergengsi di Thailand, dikenal luas karena keunggulan dan profesionalismenya. Baru-baru ini firma tersebut membuka lowongan pekerjaan baru yang menarik perhatian banyak pelamar berbakat. Di antara mereka terdapat 3 individu muda yang menjanjikan, masing-masing membawa pola pikir dan filosofi hidup yang berbeda. Bim, seorang wanita berusia 24 tahun, hidup dengan moto hanya mereka yang berani gagal yang dapat berhasil. Ia adalah sosok yang tangguh, ambisius, dan bertekad kuat untuk membuktikan dirinya di dunia hukum. Mimpinya sangat jelas menjadi seorang pengacara sukses. Juan, juga berusia 24 tahun, percaya bahwa setiap orang harus menciptakan jalannya sendiri. Prinsip hidupnya adalah, jika kamu tidak menemukan jalan, maka ciptakanlah. Ia dikenal sebagai pribadi yang kreatif dan pantang menyerah, selalu mampu menemukan solusi bahkan di bawah tekanan. Nick, yang juga berumur sama, berpegang pada keyakinan bahwa tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Ia bersifat praktis, fokus, dan lebih menghargai hasil daripada janji. Setelah lolos seleksi awal, ketiganya diterima sebagai peserta magang di G-Lawyer. Namun, ini hanyalah awal dari perjalanan mereka. Firma tersebut hanya akan menerima 2 karyawan tetap, sementara 1 orang akan dikeluarkan setelah masa percobaan berakhir. 3 orang masuk sebagai teman, namun hanya 2 yang akan bertahan. Inilah awal dari kisah. Mereka diberi waktu 1 bulan untuk membuktikan kemampuan masing-masing. Dalam periode ini mereka harus menunjukkan penalaran hukum yang kuat, kemampuan memecahkan masalah, serta dedikasi penuh terhadap pekerjaan. Nick, yang memperoleh nilai tinggi dalam proses seleksi, merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Ia tidak melihat Beam maupun Juan sebagai saingan berarti dan beranggapan bahwa salah satu dari mereka bisa segera tersingkir. Sikapnya yang sombong dan meremehkan orang lain membuat Bim dan Juan kesal. Akibatnya, Bim dan Juan semakin akrab dan membentuk aliansi tidak resmi. Mereka memiliki tekad yang sama untuk mengalahkan Nick dan mempertahankan posisi mereka di firma tersebut. Namun, ketika Nick mengetahui kerja sama mereka, ia menanggapinya dengan dingin dan sinis, mengingatkan bahwa pada akhirnya hanya 2 orang yang akan tetap berada di sana. Sementara itu, Yenjai, kepala staf di firma tersebut, mengingatkan para peserta magang tentang pentingnya disiplin. Ia menegaskan bahwa setiap peserta harus mematuhi seluruh prosedur yang berlaku di G-Lawyer. Keputusan akhir, katanya, hanya akan dibuat setelah mereka menyelesaikan masa magang selama 1 bulan penuh. Sejak saat itu, persaingan menjadi semakin fokus dan intens. Suasana kerja berubah menjadi ajang pembuktian kemampuan, ketekunan, dan sikap profesional di salah satu firma hukum paling bergengsi di Thailand. Suatu sore setelah jam kerja, Juan melihat seorang petugas kebersihan tersandung dan jatuh. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi ketika Bam melangkah maju untuk membantu, Juan segera ikut menolong. Momen itu menunjukkan bahwa kebaikan Juan lebih banyak didorong oleh keinginan untuk terlihat baik daripada rasa empati yang tulus. Meski begitu, hubungan antara Juan dan Bim semakin erat, disatukan oleh tekad yang sama untuk mengungguli Nick dan mengamankan posisi mereka di G-Lawyer. Tak lama kemudian, Bim mengalami pertemuan tak terduga dengan Wei-Yu, salah satu karyawan senior di firma tersebut. Wei-Yu menyapanya dengan ramah, dan Bim tampak senang dengan perhatian yang diberikan. Pada hari pertamanya sebagai peserta magang, Bim ditugaskan menangani kasus yang melibatkan Mrs. Lizzie, seorang klien yang ingin bercerai dari suaminya, Mr. Pong, karena dugaan perselingkuhan dengan seorang wanita bernama Mrs. Subhat. Mrs. Lizzie meminta pengakuan hukum sebagai istri sah serta perlindungan atas hak-haknya. Situasi menjadi semakin rumit ketika Mrs. Subhat juga datang ke G-Lawyer dengan tujuan yang sama. Ia kemudian ditugaskan kepada Nick, menciptakan konflik kepentingan yang langsung terasa. Ketika kedua wanita itu bertemu di kantor firma, pertengkaran sengit pun pecah, masing-masing mengklaim dirinya sebagai korban dalam perselingkuhan Mr. Pong. Nick membela Mrs. Subhat,
sementara Bim berdiri teguh membela Mrs. Lizzie. Perbedaan profesional itu dengan cepat berubah menjadi persaingan pribadi, memunculkan ketegangan yang menarik perhatian Chet Tong, mitra pengelola firma. Ia melihat potensi besar dalam diri keduanya dan yakin mereka mampu menangani kasus yang kompleks tersebut. Namrin, eksekutif tertinggi DG Lawyer, setuju dengan penilaian itu dan terkesan karena keduanya sudah berhasil menangani klien pada hari pertama magang. Tak lama kemudian, Wei Yu membawa Bim dan Juan untuk bertemu dengan Chet Tong guna menerima pengarahan lebih lanjut mengenai kasus Mrs. Lizzie. Di waktu yang sama, Nick mendampingi Wei Yu untuk menemui Namrin. Dikenal karena profesionalismenya yang tegas, Namrin segera menyinggung insiden yang terjadi sebelumnya. Ia mengingatkan Nick untuk tetap tenang dan menghormati standar kerja yang berlaku di firma. Nick menjelaskan bahwa ia hanya berusaha bersikap langsung dalam menanggapi situasi tersebut. Meskipun keras dalam menegur, Namrin mengakui rasa percaya diri Nick dan melihat adanya potensi dalam pendekatannya. Keesokan paginya, ketika Bim bergegas menuju lift yang penuh sesak, Nick memperhatikan keraguannya. Tanpa berpikir lama, ia melangkah ke samping dan membiarkan Bim masuk lebih dulu, sambil beralasan bahwa ia masih ingin sarapan. Gestur sederhana itu menunjukkan sisi lain dari Nick, sisi yang lebih perhatian dan jarang terlihat di balik sikapnya yang percaya diri. Sesampainya di kantor, Juan menawarkan secangkir kopi kepada Nick, namun ia menolak dengan alasan bahwa kopi tidak baik untuk kesehatan. Jawaban singkat dan dingin itu membuat Bim kesal, karena ia merasa Nick bersikap meremehkan terhadap Juan. Berbeda dengan Nick, Juan dikenal ramah dan dermawan. Ia sering membawa camilan untuk rekan-rekannya di kantor, yang membuatnya disukai banyak orang. Bim menghargai kehangatan Juan, sementara Nick tetap menjaga jarak dan hanya fokus pada pekerjaannya. Sikap blak-blakan Nick terkadang membuatnya terlihat kasar, bahkan di mata Wei Yu. Di luar kantor mulai beredar rumor tentang gaya hidup mewah yang dijalani Juan. Ia tinggal di kondominium mahal dan sering mengenakan pakaian serta aksesori bermerek. Namun, yang tidak diketahui rekan-rekannya adalah bahwa gaya hidup glamor itu dibiayai oleh seorang pria kaya yang menjadi kekasih rahasianya. Rahasia ini memungkinkannya untuk terus tampil menawan dan dermawan di tempat kerja. Selain itu, Juan memanfaatkan pesonanya untuk meyakinkan rekan laki-laki agar membantunya dalam menyelesaikan tugas, memperkuat reputasinya sebagai sosok yang cakap sekaligus menawan. Sementara itu, dalam perkembangan kasus perceraian Mrs. Lizzie, Bim dan Juan fokus menyelidiki aset milik Mr. Pong untuk menentukan hak yang bisa diklaim oleh klien mereka. Di sisi lain, Nick menggunakan keahliannya di bidang teknologi untuk menyusun laporan rinci mengenai kekayaan Mr. Pong. Keesokan harinya, ia berencana mencetak laporan itu dan menyerahkannya kepada Chet Tong. Namun secara tidak sengaja ia meninggalkan flash drive miliknya di komputer kantor. Tak lama kemudian, Juan melihat flash drive tersebut tergeletak tanpa pengawasan dan memutuskan untuk mengambilnya. Ia menyerahkannya kepada Bim, yang terkejut melihat betapa mudahnya Juan memperoleh data itu. Bersama-sama mereka kemudian mempresentasikan informasi tersebut kepada Chet Tong. Terpukau oleh hasil kerja mereka, Chet Tong memuji ketelitian dan kedalaman laporan tersebut. Bim dengan rendah hati memberi kredit kepada Juan atas usahanya, tanpa menyadari bahwa data yang mereka gunakan sebenarnya dicuri dari Nick. Juan menerima pujian itu dengan percaya diri, menyembunyikan kebenaran di balik senyum tenangnya. Dari kejauhan, Nick hanya diam memperhatikan keduanya. Dalam beberapa hari berikutnya, hubungan Bim dan Juan menjadi semakin akrab. Mereka mulai berolahraga bersama di pagi hari dan sering makan siang berdua. Suatu siang, Wei Yu datang membawa makanan favorit Bim. Ia menjelaskan bahwa Juanlah yang memberitahunya tentang makanan kesukaan Bim. Merasa tersentuh oleh perhatian itu, Bim bersikap ramah. Melihat kesempatan tersebut, Wei Yu memberanikan diri untuk mengajak Bim keluar pada malam harinya. Namun Bim menolak dengan sopan, mengatakan bahwa ia ingin fokus pada pekerjaannya. Keesokan harinya, Juan memutuskan mengunjungi rumah Bim
dan terkejut ketika melihat Bim tengah memimpin aksi protes buruh. Awalnya Juan mengira ayah Bim adalah salah satu pekerja, tetapi ia segera menyadari bahwa pria itu justru pemilik pabrik. Bim berdiri menentang ayahnya sendiri, menuntut keadilan bagi para karyawan. Ayahnya memarahi Bim karena dianggap mempermalukan keluarga, tetapi Bim tetap teguh pada pendiriannya. Ia berargumen bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pabrik. Sikapnya mencerminkan keberanian dan integritas yang kuat, dua hal yang membedakannya dari rekan-rekannya. Keesokan paginya di kantor J-Lawyer, Bim dan Juan sedang mencari berkas di ruang penyimpanan ketika mereka melihat Nick memperbaiki unit CCTV yang rusak. Juan mencoba menghapus keringat di dahi Nick dengan sapu tangan, namun Nick menolak dan menepis tangannya. Bim tersinggung dengan sikap itu, menegur Nick dengan keras lalu keluar ruangan dengan marah. Beberapa saat kemudian, Juan berusaha membantu Nick lagi, tetapi ia tanpa sengaja menginjak tangga yang patah dan terjatuh. Mendengar suara keras, Bim segera kembali dan melihat Juan terbaring di lantai. Tanpa berpikir panjang, ia menampar Nick karena mengira Nick telah mendorong Juan. Nick dengan tegas membantah tuduhan itu dan meminta Bim untuk menanyakan langsung pada Juan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah sakit, Bim menanyai Juan mengenai kejadian tersebut. Namun, Juan berpura-pura bingung dan berkata bahwa semuanya terjadi terlalu cepat sehingga ia tidak ingat dengan jelas. Jawaban samar itu membuat seolah-olah Nick memang bersalah. Kesalahpahaman itu segera menyebar di kantor, menimbulkan gosip tentang perilaku Nick. Banyak karyawan yang langsung menilainya negatif, kecuali Wei-Yu yang tetap yakin bahwa Nick tidak mungkin melakukan tindakan sekejam itu. Saat Nick tiba di kantor, para rekan kerja yang sebelumnya bergosip mendadak terdiam dan menghindari tatapannya. Suasana menjadi canggung, seolah semua orang tahu rumor yang beredar tentang dirinya. Malam itu di rumah, Nick mencurahkan perasaannya kepada sang ibu. Ia mengaku kecewa karena Bim menuduhnya tanpa berusaha mencari tahu kebenaran. Sang ibu mendengarkan dengan tenang, lalu menasihatinya untuk tetap sabar dan bersikap baik. Ia mengingatkan bahwa ketenangan adalah kekuatan terbesar Nick. Dalam percakapan itu, Nick juga mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Juan yang ia anggap manipulatif dan tidak tulus. Ibunya menjawab dengan lembut, mengatakan bahwa tindakan seseorang seringkali merupakan cerminan dari luka masa lalunya. Ia mendorong Nick untuk mencoba memahami, bukan membenci. Sementara itu, di rumah sakit, Juan bermimpi tentang masa kecilnya yang keras. Ia teringat bagaimana ayahnya memaksanya bekerja dan melarangnya bersekolah. Hidupnya dipenuhi ketakutan dan rasa tidak berdaya. Ketika ia terbangun, ia melihat Nick berdiri di samping tempat tidurnya. Dengan nada tenang, Nick bertanya mengapa Juan mengambil flash drive miliknya. Ia memperingatkan bahwa jika ia melaporkan tindakan itu, karir Juan bisa berakhir. Namun, Nick memilih tidak melakukannya. Ia berkata bahwa ia mengerti Juan bertindak karena rasa takut dan tekanan, tetapi ia menolak untuk menurunkan dirinya ke tingkat yang sama. Ia menegaskan bahwa baginya, integritas lebih penting daripada sekadar kemenangan. Di luar ruangan, Bim melihat Nick berbicara dengan Juan dan langsung salah paham. Ia mengira Nick sedang mengancam Juan, lalu masuk dengan emosi dan menuduhnya bersikap intimidatif. Nick menanggapinya dengan tenang, berkata bahwa menilai seseorang tanpa bukti hanya akan menimbulkan luka. Setelah itu, ia pergi tanpa melanjutkan perdebatan. Meski demikian, Bim masih diliputi rasa kesal dan akhirnya memutuskan untuk menantang Nick secara terbuka di tempat kerja. Ia menuduh Nick bersikap tidak adil dan terlalu kompetitif. Nick tidak membalas tuduhan itu. Ia hanya berkata agar Bim berhati-hati terhadap Juan, meninggalkannya dalam kebingungan atas makna peringatan tersebut. Seiring waktu, kekaguman Juan terhadap Bim berubah menjadi obsesi. Ia mulai meniru gaya berpakaian Bim, cara bicaranya, bahkan membeli tas tangan yang sama. Ia juga berusaha memenangkan hati Bim dengan bersikap sangat ramah, sering membawakannya makanan favorit ke kantor. Sementara itu, Nick memilih fokus pada proyek-proyeknya, menjauh dari drama yang terus berkembang di sekelilingnya. Nick mempresentasikan sebuah aplikasi rancangan baru kepada Chet Tong, yang segera memuji inovasi serta profesionalismenya.
Dari kejauhan, Juan memperhatikan pertemuan itu dengan cemas, khawatir Nick akan mengungkap kebohongan masa lalunya. Setelah Nick meninggalkan ruangan, Juan mendekati Chetong dengan alasan ingin menawarkan air minum, berharap bisa mendengar isi pembicaraan mereka. Namun, ketika ia menyadari bahwa Nick tetap merahasiakan kesalahannya, ia merasa lega. Siang itu, Wei-yu bertemu dengan Bim di jalan dan memberinya sebuah payung, sambil mengatakan bahwa cuaca diperkirakan akan hujan. Bim tersenyum, tersentuh oleh perhatian sederhana namun tulus dari Wei-yu. Sebulan kemudian, tibalah hari yang dinantikan, hari pengumuman siapa di antara 3 peserta magang yang akan diangkat menjadi karyawan tetap di G-Lawyer. Salah satu dari mereka harus meninggalkan firma. Bim dan Juan menunggu dengan gugup saat hasil diumumkan. Tak lama kemudian, Namrin menyampaikan kabar gembira. Bim dan Juan terpilih sebagai pegawai tetap. Keduanya saling berpelukan dengan lega dan bahagia, merayakan keberhasilan mereka. Sementara itu, Yenjai memanggil Nick untuk mengambil gaji terakhirnya dan memberitahunya bahwa ia tidak perlu lagi datang bekerja. Namun, tepat ketika Nick bersiap untuk pergi, Chetong tiba-tiba membuat pengumuman mengejutkan. Ia menyatakan bahwa Nick akan tetap bekerja di G-Lawyer bukan sebagai pengacara, melainkan dalam posisi baru. Semua orang terkejut, terutama Bim. Chetong menjelaskan bahwa aplikasi rancangan Nick telah membuat pimpinan firma terkesan. Karena itu, Nick akan ditempatkan sebagai pengembang aplikasi internal G-Lawyer. Meskipun Yenjai tampak tidak senang dengan keputusan tersebut, Chetong tetap memerintahkannya untuk menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan. Tak lama kemudian, Chetong memberikan tugas baru kepada Nick. Ia harus menemui Profesor Pinit, seorang ahli hukum ternama di Thailand, untuk membahas proyek tersebut sekaligus meyakinkan sang profesor agar bersedia menjadi konsultan. Bim ditunjuk untuk mendampingi Nick dalam pertemuan itu, keputusan yang ia terima dengan setengah hati. Ketika Nick menjemputnya, Bim memilih duduk di kursi belakang dan mengenakan headset, berusaha menghindari percakapan. Ketegangan di antara mereka begitu terasa. Sesampainya di kediaman Profesor Pinit, Bim sempat mengingatkan Nick agar berbicara dengan sopan dan menjaga profesionalitas di hadapan sang profesor. Nick, yang mulai kesal dengan sikap Bim, menepis nasihatnya dengan nada dingin. Namun Bim bersikeras bahwa ia hanya menjalankan instruksi dari Chetong agar pertemuan dengan Profesor Pinit berjalan lancar. Saat rapat dimulai, sang profesor meninjau proposal Nick dan bertanya apakah aplikasi tersebut sudah dalam versi terbaiknya. Bim berusaha menjawab dengan sopan, tetapi Nick mendahuluinya. Dengan jujur, ia mengakui bahwa dirinya masih belajar dan tentu tidak memiliki pengalaman selama profesor. Bim langsung panik mendengar pernyataan itu dan buru-buru menambahkan pertanyaan sopan untuk meminta masukan dari profesor. Namun Nick kembali memotong, menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk mencari kritik, melainkan bimbingan sebab baginya peningkatan hanya bisa dicapai melalui waktu dan arahan yang tepat. Profesor Pinit tampak tidak terlalu tertarik untuk melanjutkan pembahasan dan menolak membaca dokumen tambahan. Bim berusaha memperbaiki suasana dengan kata-kata halus, tetapi Nick justru menambahkan pernyataan tajam. Jika profesor tidak ingin terlibat secara aktif, maka perannya hanya akan bersifat konsultatif dan tentunya dibayar sesuai porsinya. Bim yakin Nick telah melewati batas, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Profesor Pinit tampak tersenyum kecil, bukan tersinggung. Dengan tenang, ia berkata bahwa ia menghargai kejujuran Nick dan lebih suka bekerja dengan orang yang berbicara apa adanya. Kejutan besar bagi Bim datang ketika sang profesor akhirnya setuju untuk bergabung dalam proyek tersebut. Ia tertegun, tidak mengerti bagaimana sikap Nick yang lugas dan tanpa basa-basi justru mampu menarik rasa hormat dari seorang tokoh besar seperti Profesor Pinit. Saat mereka meninggalkan rumah sang profesor, tiba-tiba terdengar keributan dari arah jalan. Sebuah mobil yang diparkir tak jauh dari sana tiba-tiba terbakar. Tanpa pikir panjang, Nick berlari menuju sumber api untuk menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di dalam mobil. Sementara Bim bergegas mencari bantuan. Dalam suasana tegang, Nick berhasil menarik wanita itu keluar dengan selamat. Setelah keadaan kembali tenang, ia melihat Bim terpincang karena kakinya terkilir saat berlari.
Tanpa banyak bicara, Nick membantu merawat lukanya dengan penuh perhatian. Tindakan sederhana itu membuat Bim tersentuh, meskipun ia tak mengatakannya secara langsung. Keesokan harinya, video penyelamatan Nick menyebar dengan cepat di kantor. Para rekan yang sebelumnya menganggapnya dingin dan arogan kini melihatnya dengan pandangan baru. Mereka mulai menyadari bahwa di balik sikap tegasnya, Nick selalu bersedia membantu siapapun, entah memperbaiki printer kantor, mengutak-atik komputer, atau bahkan menservis motor rekan-rekannya. Perlahan, usaha tulus Nick mulai mengubah cara orang-orang di kantor memandangnya. Ia tidak lagi dianggap sebagai orang luar. Rekan-rekan kerja yang dulu menjaga jarak kini sering mengajaknya makan siang bersama, dan suasana di sekelilingnya menjadi jauh lebih hangat. Perubahan itu membuat Juan merasa tidak nyaman. Ia takut kehilangan perhatian dan pengaruh yang selama ini ia nikmati. Untuk menarik perhatian kembali, ia mulai membeli makanan dan hadiah untuk semua orang termasuk untuk Nick. Namun ketika ia memberikan hadiah kepadanya, Nick dengan sopan menolak. Ia bahkan bertanya berapa banyak uang yang telah Juan habiskan, lalu menyarankan agar uang itu lebih baik digunakan untuk membantu orang tuanya. Ruangan seketika sunyi. Suasana menjadi canggung, dan Bim yang mendengar percakapan itu langsung menegur Nick karena dianggap tidak peka terhadap perasaan orang lain. Namun Nick tetap tenang dan berkata bahwa ia hanya ingin memperingatkan Bim agar berhati-hati terhadap cuan seseorang yang, menurutnya, rela melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Ketegangan di tempat kerja pun mulai meningkat. Tak lama kemudian, Nick menerima tugas berat dari Chet Tong. Ia diminta mendesain ulang aplikasinya agar lebih terjangkau bagi klien. Tugas itu memerlukan penulisan ulang seluruh kode, pekerjaan yang rumit dan memakan waktu panjang. Melihat Nick tampak frustrasi, Bim menuduhnya berusaha menghindari tanggung jawab. Meski jengkel, Nick menerima tantangan tersebut dengan tekad kuat untuk menyelesaikannya. Dalam proses itu, meskipun mereka sering berdebat, Bim mulai menyadari sisi lain dari Nick, perhatian kecil, kesediaannya membantu tanpa diminta yang perlahan melunakkan pandangannya terhadap pria itu. Beberapa hari kemudian, Nick dan Bim bertemu dengan tim pemrograman untuk meninjau rancangan aplikasi baru. Namun dalam pertemuan itu, tim menilai hasil kerja Nick masih jauh dari harapan. Merasa kecewa, Nick memilih diam dan menarik diri. Bim, yang menyadari betapa keras ia telah berusaha, menenangkannya dan berjanji akan membantu menyempurnakan proyek tersebut bersama. Sementara itu, Wei-yu mengundang Bim untuk makan malam. Ketika Bim menyarankan agar Juan ikut bergabung, Wei-yu menolak dengan alasan bahwa kehadiran Juan hanya akan menimbulkan gangguan. Malam itu, Wei-yu mengejutkan Bim dengan sebuah pengakuan. Jujur, ia menyatakan perasaannya padanya. Terharu oleh ketulusan itu, Bim menerima perasaannya. Di sisi lain, Juan menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Istri dari kekasih rahasianya menemukan perselingkuhan mereka dan langsung menemuinya. Konfrontasi itu menghancurkan ilusi sempurna yang selama ini Juan bangun tentang kendali, daya tarik, dan citra diri yang ia pertahankan di depan semua orang. Beberapa hari kemudian, Bam menemani bibinya mengunjungi sebuah panti jompo, tanpa mengetahui bahwa kunjungan itu akan mempertemukannya kembali dengan seseorang yang tak terduga. Bibinya berencana memperkenalkan Bim kepada seorang pria muda yang baik hati, dan ternyata pria itu adalah Nick. Di panti jompo itu, Nick tampak sangat tenang dan penuh perhatian. Ia berbicara lembut dengan para lansia, membantu mereka dengan sabar, bahkan tersenyum setiap kali mereka bercerita. Bim tertegun melihat sisi lain dari Nick yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa bibinya adalah teman lama ibu Nick, yang juga aktif menjadi relawan di tempat itu. Dari situ, Bim mulai memahami bahwa di balik sikap dingin Nick, ada kehidupan penuh empati dan kasih yang jarang ia tunjukkan di kantor. Keesokan harinya, Bim dan Wei-yu memutuskan untuk mengambil liburan singkat bersama, sekadar melepas penat dan menjauh dari tekanan pekerjaan. Namun kebersamaan mereka yang seharusnya bersifat pribadi tidak berlangsung lama. Yenjai secara kebetulan melihat mereka berdua dan diam-diam mengambil beberapa foto, lalu membagikannya ke grup kantor. Dalam sekejap,
hubungan yang tadinya tenang berubah menjadi gosip hangat. Juan, yang sejak awal sudah curiga dengan kedekatan mereka, merasa semakin tersakiti setelah melihat foto-foto itu. Ia merasa dikhianati dan kecewa, seolah Bam telah menjauh dari persahabatan mereka. Bam berusaha menenangkan Juan, meyakinkan bahwa persahabatan mereka tidak akan berubah. Ia tetap memperlakukan Juan dengan ramah dan sering mengajaknya bergabung dalam kegiatan bersama, berharap hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Namun, semuanya berubah setelah sebuah kejadian tak terduga. Suatu sore, Juan hampir tertabrak mobil saat menyeberang jalan. Untung saja Wei Yu dengan sigap menariknya ke tempat aman tepat pada waktunya. Insiden itu meninggalkan kesan mendalam bagi Juan. Rasa terima kasih itu perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya jatuh cinta pada Wei Yu, kekasih sahabatnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Bim datang ke rumah Nick untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Saat berada di ruang kerja Nick, ia memperhatikan peralatan komputer canggih yang ia miliki. Dari situ, Bim mulai curiga bahwa sebenarnya Nick lah yang dulu menemukan data aset milik Mr. Pong, data yang kemudian dicuri oleh Juan dan diklaim sebagai hasil kerja mereka. Dengan hati-hati, Bim menanyakan kebenaran hal itu kepada Nick. Namun Nick berusaha menghindari pembicaraan tersebut, membuat kecurigaan Bim semakin kuat. Namun, setelah Bim terus mendesaknya dengan lembut, Nick akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini ia simpan bahwa Juan memang telah mencuri flash drive miliknya. Ia menambahkan bahwa hal itu sudah tidak penting lagi, karena baik Bim maupun Juan sudah berhasil meniti karir digi-lawyer. Meski Nick berusaha menepis masa lalu itu, pengakuannya mengubah pandangan Bim terhadap Juan. Ia mulai melihat sahabatnya dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai seseorang yang menyimpan sisi kelam yang tak ia sadari sebelumnya. Malam itu, setelah bekerja hingga larut, Bim tertidur di ruang kerja Nick. Saat melihatnya terlelap di kursi, Nick diam-diam mengambil selimut dan menutupinya dengan hati-hati. Isyarat kecil penuh perhatian itu membuat hati Bim luluh. Ia mulai melihat ketulusan di balik sikap dingin Nick yang selama ini sering membuatnya kesal. Sejak saat itu, hubungan mereka perlahan menjadi lebih hangat dan nyaman. Keesokan harinya, Bim menemani Wei Yu ke lokasi syuting. Wei Yu yang memiliki impian menjadi seorang aktor, tampak kesulitan menghadapi kritik keras dari sutradara. Rasa percaya dirinya menurun drastis hingga ia mulai berbicara tentang keinginannya untuk menyerah. Bim merasa frustrasi dengan sikap pasrah itu dan menegurnya agar tidak mudah menyerah. Pertengkaran kecil pun terjadi di antara mereka. Dalam momen rapuh itu, Juan muncul dan menenangkan Wei Yu. Ia menawarkan kata-kata penghiburan yang lembut dan perhatian yang membuat Wei Yu merasa dipahami, sesuatu yang tanpa sadar memperdalam hubungan emosional di antara mereka. Kemudian malamnya, Bim menceritakan kekesalannya kepada Nick. Dengan tenang, Nick menasihatinya bahwa tidak semua orang mampu menghadapi kegagalan dengan cara yang sama. Ia menyarankan Bim untuk memberi waktu bagi orang lain untuk belajar melalui kesalahan mereka sendiri. Kata-kata itu membuat Bim merenung, dan akhirnya ia memutuskan untuk berdamai dengan Wei Yu. Bim kembali ke lokasi syuting untuk mendukung kekasihnya, berharap kehadirannya bisa mengembalikan semangat Wei Yu. Namun, meski telah berusaha keras, Wei Yu kembali gagal dalam penampilan berikutnya. Bim kemudian mendekati sutradara untuk memohon satu kesempatan tambahan bagi Wei Yu. Tapi niat baiknya justru disalahartikan sebagai bentuk keraguan terhadap kemampuan sang aktor. Merasa terhina, Wei Yu menuduh Bim tidak percaya pada bakatnya sendiri. Pertengkaran mereka memuncak dan Wei Yu akhirnya memutuskan hubungan mereka. Dengan hati berat, Bim meninggalkan lokasi syuting. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar kabar bahwa Nick juga tengah menghadapi kesulitan besar. Tim pemrograman kembali menolak revisi aplikasi Nick, menilai karyanya masih kurang inovatif. Meski kecewa, Nick menolak untuk menyerah. Ia memohon kepada tim untuk memberinya satu kesempatan terakhir. Dan dalam tindakan yang penuh kerendahan hati, ia berlutut di depan mereka bukan untuk mengemis, tetapi untuk menunjukkan ketulusan dan tekadnya untuk memperbaiki kesalahan. Tekad Nick yang kuat menyentuh hati para programmer yang akhirnya setuju untuk membantunya.
Bim, yang menyaksikan ketekunan Nick secara langsung, merasa sangat terharu. Ia tak bisa menahan diri untuk membandingkan keteguhan Nick dengan kebiasaan Wei-Yu, yang mudah menyerah setiap kali menghadapi kegagalan. Kekaguman Bim terhadap Nick perlahan tumbuh, menggantikan rasa frustrasi yang dulu sering ia rasakan dengan rasa hormat dan sesuatu. Sementara itu, Wei-Yu mencurahkan isi hatinya kepada Wan tentang perpisahannya dengan Bim. Melihat kesempatan, Wan menghiburnya dengan kata-kata lembut, meyakinkan bahwa seseorang tidak perlu sempurna untuk dicintai. Malam itu, Wan membawa Wei-Yu ke kondominiumnya dan mengungkapkan perasaannya. Malam yang emosional itu mendekatkan mereka dan menjadi awal dari hubungan yang akan mengubah hidup keduanya. Keesokan paginya, kekasih kaya Wan datang ke kondominiumnya dalam kemarahan, setelah mengetahui bahwa ia telah membawa pria lain ke sana. Tanpa terguncang oleh amarah sang kekasih, Wan dengan tenang mengakui bahwa dirinya hanyalah seorang simpanan, tanpa menunjukkan sedikit pun penyesalan atas perbuatannya. Sejak saat itu, sikap Wan di kantor berubah drastis. Dulu ia hangat dan ramah, kini ia menjadi dingin dan menjaga jarak, terutama terhadap Bim. Wan merasa ditinggalkan dan digantikan, tidak lagi melihat Bim sebagai teman. Sementara itu, Wei-Yu mulai menyadari perasaannya yang sebenarnya. Dipenuhi rasa penyesalan, ia mendekati Bim untuk meminta maaf dan memohon pengampunan. Melihat ketulusan Wei-Yu, Bim memilih untuk memaafkannya. Namun, Wan yang dikuasai rasa cemburu tak bisa menerima kenyataan itu. Ia menghadang Wei-Yu dan menuntut agar ia kembali padanya. Ketika Wei-Yu menolak dan memintanya untuk melanjutkan hidup, kemarahan Wan pun memuncak. Saat memeriksa rekaman CCTV kantor, Nick menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat Wan mencoba menggoda Wei-Yu, yang membuatnya merasa terkejut dan kecewa. Tak lama kemudian, Wan bertemu dengan Prawn, seorang petugas kebersihan yang mengetahui rahasia masa lalunya. Takut rahasianya terbongkar, Wan menyusun rencana untuk melindungi dirinya. Ia menjebak Prawn dengan menuduhnya mencuri, hingga Prawn dipecat dari pekerjaannya. Dengan kepergian Prawn, Wan yakin ia telah menyingkirkan ancaman terakhir terhadap reputasinya. Rasa lega yang sempat dirasakan Wan tidak bertahan lama ketika putri Prawn, Priao, diterima bekerja di G-Lawyer. Kehadiran Priao langsung dianggapnya sebagai ancaman baru. Setelah beberapa kali gagal menakut-nakuti gadis itu, Wan semakin frustrasi dan kehilangan kesabaran. Dengan tekad untuk menyingkirkan Priao dari firma hukum tersebut, Wan mulai menyusun rencana agar gadis itu dipecat. Namun, Priao bukanlah orang yang mudah dipengaruhi. Ia tegas, berani, dan menolak untuk tunduk pada permainan licik Wan. Sementara itu, Bim menghadapi masalahnya sendiri. Firma G-Lawyer baru saja kehilangan klien besar bernama Lady Peach karena penanganan kasus yang tidak profesional. Merasa bertanggung jawab, Bim bertekad untuk memperbaiki keadaan. Bersama Nick, ia mengatur pertemuan dengan Lady Peach untuk memulihkan kepercayaan sang klien. Sayangnya, percakapan mereka tanpa sengaja terdengar oleh pihak ketiga, membuat Lady Peach marah dan situasi menjadi semakin buruk. Diliputi rasa bersalah, Bim memberanikan diri menemui Chetong untuk mengakui kesalahannya. Ia bersiap menerima teguran keras, namun Chetong justru menanggapinya dengan tenang. Ia menasihati Bim agar menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran dan tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Sikap penuh pengertian itu meninggalkan kesan mendalam di hati Bim. Malam harinya, Chetong mengundang Bim makan malam di rumahnya. Bim terkejut melihat kemampuan memasak Chetong dan menikmati suasana santai yang tak terduga menyenangkan. Di tengah makan malam, datanglah Namrin mantan istri Chetong bersama pasangan barunya. Mereka berbincang ringan, sebagian besar tentang putra mereka, Nemo, yang menjadi alasan keduanya tetap berhubungan baik meski telah berpisah. Malam itu, ketika Nick masih berusaha memahami perasaannya yang semakin tumbuh terhadap Bim, situasi di kantor mulai berubah. Wan berusaha memperbaiki hubungannya dengan rekan-rekan kerja, tetapi usahanya disambut dengan sikap dingin. Merasa tersisih, ia melampiaskan kemarahannya pada Bim, menuduhnya sebagai sumber kekacauan di tempat kerja. Masalah semakin memuncak ketika ayah Bim, yang sejak awal tidak menyetujui karir putrinya, datang langsung menemui Chetong dan menuntut agar Bim dipecat.
Namun Bim menolak tunduk. Ia dengan tegas mempertahankan pendiriannya, dan Cetong berdiri di pihaknya, memberikan dukungan penuh. Rencana licik Wan untuk menyingkirkan Bim pun gagal total, meninggalkannya dengan rasa benci dan dendam yang semakin membara. Tak lama kemudian, sebuah kejadian tak terduga mengubah suasana di kantor G Lawyer. Lady Peach, yang sebelumnya sempat menarik diri sebagai klien, memutuskan untuk kembali menggunakan jasa firma tersebut. Ia terkesan dengan keteguhan dan profesionalisme Bim yang tidak menyerah meski sempat melakukan kesalahan. Keputusan itu disambut dengan sukacita oleh seluruh staf G Lawyer, membawa semangat baru bagi semua orang. Dalam sebuah rapat, Lady Peach membagikan kisah hidupnya yang menyentuh. Ia menceritakan bahwa dirinya memiliki seorang anak dari mantan suaminya. Namun keluarga sang mantan menolak anak itu karena perbedaan status sosial. Kini, Lady Peach meminta bantuan G Lawyer untuk mendapatkan hak asuh atas putranya. Di tengah proses tersebut, Cetong mulai menyadari perasaan yang tumbuh di hatinya terhadap Beam. Ia kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Namrin, mantan istrinya. Alih-alih cemburu, Namrin justru menyemangatinya untuk mengikuti kata hatinya dan memberi dirinya kesempatan untuk bahagia lagi. Sementara itu, pikiran Wan mulai melayang pada masa lalunya yang kelam. Ingatan tentang masa kecil yang sulit kembali muncul tentang ibunya yang meninggalkannya dan tentang bibi kejam yang merawatnya dengan kekerasan. Kenangan itu membuat hatinya semakin pahit dan penuh rasa sepi. Di sisi lain, Cetong yang melihat semangat dan potensi besar dalam diri Bim menawarkan bimbingan yang lebih dekat. Mereka sering berdiskusi hingga larut malam, membahas kasus-kasus hukum dan strategi firma. Dari situ, hubungan mereka menjadi semakin akrab, dan Bim mulai mengagumi kebijaksanaan serta ketenangan Cetong. Bagi Bim, Cetong bukan hanya mentor, tetapi juga sosok panutan seorang pria berintegritas yang tegas sekaligus berhati hangat. Suatu sore, rutinitas kerja mereka terganggu oleh panggilan telepon mendadak dari Nemo, putra Cetong. Dalam keadaan panik, Nemo mengaku sedang dalam masalah dan diburu polisi. Tanpa ragu, Cetong segera mencari anaknya dengan bantuan Bim. Setelah pencarian yang melelahkan, mereka akhirnya menemukan Nemo bersembunyi dan membawanya pulang. Di rumah, Namrin menegur putranya dengan keras karena telah bergaul dengan teman-teman yang salah dan terseret dalam urusan narkoba. Akibat kekacauan itu, Bim baru tiba di rumah larut malam. Ayahnya langsung memarahinya karena pulang terlalu telat dan menganggap pekerjaannya di firma hukum telah membuatnya lupa diri. Di tempat lain, Wan kembali melancarkan aksinya kali ini menuduh Priao mencuri, berharap dapat menyingkirkannya dari G Lawyer sekali dan untuk selamanya. Namun, Priao yang sudah menduga niat jahat itu datang dengan bukti dan tekad kuat, siap menghadapi fitnah terakhir dari Wan. Ketika loker Priao diperiksa, tidak ditemukan barang bukti apapun yang memberatkannya. Malam itu, ia membicarakan insiden tersebut dengan ibunya tanpa menyadari bahwa Wan diam-diam merekam percakapan mereka. Rekaman itu kemudian digunakan oleh Wan untuk membongkar fakta bahwa Priao sebenarnya adalah putri dari Prawn, mantan petugas kebersihan G Lawyer, yang dulu dipecat karena fitnah yang dibuat oleh Wan sendiri. Sementara itu, di sisi lain, Nick dan Bim sedang sibuk menyelidiki kebenaran mengenai mantan suami Lady Peach, tanpa mengetahui bahwa suasana di kantor mulai memanas. Wan menemui Priao dan memutar rekaman rahasia tersebut, menggunakannya sebagai alat ancaman agar Priao menyingkir. Namun, Priao tetap tenang dan menatapnya dengan tegas. Dengan suara lembut namun mantap, Priao memperingatkan Wan bahwa ia mengenal ayah Wan dengan baik dan tidak akan ragu memanggilnya ke firma jika Wan tidak menghentikan tipu muslihatnya. Ancaman itu membuat Wan ketakutan. Rahasia terbesarnya kini berada di ambang kehancuran. Selama ini Wan telah menciptakan citra palsu tentang dirinya sebagai putri seorang pengusaha kaya pemilik pabrik sepatu. Namun kenyataannya, ayahnya hanyalah seorang pemabuk yang telah lama meninggalkannya sejak kecil. Malam itu di kondominiumnya, masalah lain pun menimpa. Pemilik apartemen menagih uang sewa yang sudah lama tertunggak, sementara Wan tidak memiliki sepeser pun untuk membayar.
Dalam keputusasaan, Wan menyusun rencana baru. Ia mendatangi ayah Bam dengan wajah sedih dan berpura-pura sedang berada dalam kesulitan. Dengan suara lirih, ia mengaku bahwa ibunya sedang sakit parah dan membutuhkan biaya pengobatan segera. Tersentuh oleh cerita itu, ayah Bam meminjamkan sejumlah uang tanpa curiga sedikit pun terhadap kebohongan Wan. Di sisi lain, Wei-yu akhirnya berhasil meraih mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Tahun-tahun perjuangan panjangnya terbayar lunas, dan ia merasa bangga atas keberhasilannya. Namun, di balik semua ketenaran dan sorotan itu, hanya satu orang yang terus terlintas di pikirannya Bam, wanita yang dulu selalu mendukungnya di masa-masa sulit. Didorong oleh kerinduan, Wei-yu memutuskan untuk menemui Bim. Saat Bam melihatnya kembali, kini dengan sikap percaya diri dan kesuksesan yang nyata, ia merasa tulus bahagia untuknya. Namun, perasaannya sudah berubah. Meskipun ia tetap mengagumi Wei-yu, cinta yang dulu pernah tumbuh di hatinya kini telah sirna. Ketika Wei-yu mengajaknya untuk memulai kembali hubungan mereka, Bim dengan lembut menolak. Ia memilih untuk tetap menjadi teman menghargai masa lalu, namun melangkah maju dengan hati yang telah menemukan kedamaian baru. Keputusan Bim membuat Wei-yu sangat sedih, namun ia tetap menghormati kejujuran dan keteguhan hatinya. Di saat yang sama, rasa iri dan cemburuan semakin membara. Suatu sore, ia melihat Priao dijemput oleh pacarnya di depan kantor seorang pengemudi ojek yang sederhana, namun penuh perhatian. Pemandangan itu membuat hati Wan dipenuhi dengan rasa dengki dan kebencian. Sejak saat itu, ia mulai menyusun rencana baru untuk menghancurkan kebahagiaan Priao. Sementara itu, Nick akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bim. Setelah sekian lama menyimpannya dalam diam, ia menyiapkan kejutan sederhana namun penuh makna di tempat yang tenang dan istimewa. Ia berharap momen itu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Namun, takdir berkata lain. Pada malam yang sama, Bam menerima undangan makan malam dari Chet Tong. Saat tiba di rumahnya, ia terkejut dengan suasana hangat dan nyaman yang disiapkan oleh Chet Tong. Malam itu terasa begitu alami dan tulus. Di tengah percakapan mereka, Chet Tong akhirnya mengungkapkan perasaannya. Bam yang semula terkejut, perlahan menyadari bahwa ia merasakan hal yang sama. Menjelang akhir malam, keduanya resmi memulai hubungan baru. Di sisi lain, Nick masih menunggu dengan sabar di tempat yang telah ia siapkan, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Seiring waktu berlalu, rasa antusiasnya berubah menjadi kekhawatiran. Ia akhirnya menelepon Bim, hanya untuk mendengar suara ceria wanita itu yang bercerita bahwa ia baru saja mulai berpacaran dengan Chet Tong. Bim meminta maaf karena lupa akan janji mereka, tanpa menyadari betapa hancurnya hati Nick mendengar kabar itu. Dalam sekejap, dunia Nick seolah runtuh. Ia akhirnya mengerti bahwa di mata Bim, dirinya tak pernah lebih dari sekadar teman. Dengan penerimaan yang tenang, Nick memutuskan untuk melepaskan perasaannya. Meski hatinya terluka dalam, ia memilih untuk melangkah maju, tanpa pernah mengungkapkan betapa besar arti Bim baginya. Malam itu juga, Wan melancarkan aksinya. Ia mendekati pacar Priao dengan berpura-pura membutuhkan tumpangan motor. Dengan pesona dan tipu daya, ia mulai membangun hubungan palsu dengannya bagian dari rencana besar untuk merusak kehidupan Priao. Sementara itu, hubungan antara Chet Tong dan Bim semakin erat. Mereka tampak bahagia bersama, saling melengkapi antara pengalaman dan semangat muda tanpa menyadari badai baru yang perlahan mulai terbentuk di sekitar mereka. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi cerita dan menikmati momen-momen romantis yang tenang. Hubungan mereka pun semakin dalam, hingga akhirnya Chet Tong mengaku kepada Namrin bahwa ia telah jatuh cinta lagi. Meski sempat terkejut, Namrin mendukungnya dengan tulus dan berjanji akan merahasiakan hubungan itu sampai Chet Tong siap mengumumkannya sendiri. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Wan diam-diam mendengar percakapan tersebut. Dengan senyum licik, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Sementara itu, Bim yang tengah diliputi kebahagiaan sering menceritakan kisah cintanya kepada Nick. Ia berbagi kisah tentang betapa beruntungnya ia memiliki pasangan sebaik Chet Tong, menggambarkan setiap momen indah mereka dengan penuh semangat. Bim benar-benar percaya bahwa Nick hanya menganggapnya sebagai teman.
tanpa menyadari bahwa setiap kata yang diucapkannya justru melukai hati Nick. Meskipun hatinya hancur, Nick memilih untuk tetap diam. Ia menyembunyikan perasaannya dan menempatkan kebahagiaan Bim di atas penderitaannya sendiri. Di sisi lain, Wan mulai menjalankan siasat barunya dengan cara yang lebih licik. Ia mendekati Nemo secara diam-diam, mengetahui bahwa anak itu sangat ingin melihat kedua orang tuanya, Chetong dan Namrin, kembali bersama. Dengan memanfaatkan keinginan itu, Wan perlahan menanamkan pengaruh buruk, berusaha membalikkan Nemo melawan Bim demi memisahkan pasangan tersebut. Namun rencana jahatnya tidak berhenti di sana. Masih menyimpan dendam terhadap Priao, Wan mengunjungi rumah pacar Priao dengan niat menggoda dan menjeratnya. Namun tak disangka Priao tiba-tiba pulang dan terkejut mendapati Wan berada di sana. Situasi itu ternyata sudah disiapkan Priao dan pacarnya telah menjebak Wan, berniat mengungkap kebohongannya di depan semua orang. Namun sebelum rencana mereka berhasil, polisi datang dan menangkap pacar Priao. Ternyata Wan telah lebih dulu menyiapkan langkah antisipasi. Ia diam-diam mengambil foto pria itu saat terlibat dalam transaksi narkoba beberapa waktu sebelumnya, lalu menyerahkan bukti tersebut kepada pihak berwenang. Dengan bukti itu, ia berhasil menjebaknya dan membuat dirinya tampak seperti pahlawan yang tidak bersalah. Merasa menang, Wan tidak berhenti di situ. Ia bertekad melangkah lebih jauh, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ambisinya, tak peduli siapa yang harus dikorbankan. Wan menyebarkan cerita itu ke seluruh kantor, mengungkap bahwa pacar Priao adalah seorang pengedar narkoba dan bahwa Priao merupakan putri dari Praun, mantan petugas kebersihan yang dulu dipecat karena tuduhan pencurian. Berita itu segera menimbulkan kekacauan besar. Dipenuhi amarah dan malu karena reputasi firma tercoreng, Yenjai langsung memecat Priao serta memasukkannya ke daftar hitam, membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Hancur dan putus asa mencari keadilan, Priao memutuskan untuk membongkar kebenaran tentang masa lalu Wan. Ia membawa ayah kandung Wan ke kantor dengan maksud mengungkap kebohongan yang selama ini disembunyikan. Namun, rencananya justru berantakan. Di hadapan semua orang, ayah Wan dengan tegas menyangkal mengenal dirinya dan menolak mengakui bahwa Wan adalah anaknya. Tak ada yang tahu bahwa Wan telah membayar ayahnya sebelumnya agar pura-pura tidak mengenalinya di depan umum. Selama bertahun-tahun, ayahnya yang pemabuk itu sering memerasnya, mengancam akan membocorkan rahasianya jika ia tidak memberikan uang. Ancaman dan penghinaan yang terus-menerus itu menumbuhkan kebencian mendalam dalam diri Wan. Ia hidup dalam bayang-bayang rasa malu dan kemarahan yang membara, mendorongnya semakin jauh ke dalam kegelapan ambisi dan dendam. Sementara itu di rumah, Nemo mulai menyusun rencana untuk mempertemukan kembali kedua orang tuanya. Melihat keteguhan hati anak itu, Biem mulai diliputi kebimbangan. Ia merasa kehadirannya mungkin telah menjadi penghalang bagi keluarga Chetong untuk bersatu kembali. Dilanda rasa bersalah, ia memutuskan untuk mundur perlahan, memberikan kesempatan bagi Chetong dan Namrin untuk berdamai. Namun, pada malam yang sama, Biem menerima kabar mengejutkan dari bibinya. Ia mendengar bahwa ayahnya akhir-akhir ini sering menghabiskan banyak uang dan diduga sedang dekat dengan seorang wanita lain. Khawatir ayahnya dimanfaatkan, Bim memutuskan untuk menyelidiki sendiri kebenaran itu. Keesokan harinya, ia mengikuti ayahnya yang pergi menghadiri sebuah reuni, meyakini bahwa wanita misterius itu juga akan hadir di sana. Untuk mendapatkan dukungan, Bim meminta Nick menemaninya. Dalam perhatiannya terhadap sang ayah, Bim lupa akan janjinya untuk menghadiri pesta ulang tahun Nemo bersama Chetong. Di sisi lain, Wan yang juga mengetahui rencana perjalanan ayah Bim memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Ayah Bim bersikeras agar pertemuan itu berlangsung secara rahasia di Pattaya, jauh dari pengawasan teman-temannya. Saat Bim masih sibuk melacak keberadaan ayahnya, Chetong menelepon untuk menanyakan alasannya tidak hadir di pesta. Tergesa-gesa dan belum siap memberi penjelasan, Bim berbohong dengan mengatakan bahwa ia sedang sakit dan tidak bisa datang. Kebohongan Bim mulai terungkap ketika Nick menerima panggilan kerja dan tanpa sengaja menyebutkan bahwa ia sedang berada di Pattaya. Chetong yang mendengar percakapan itu langsung curiga bahwa Bim pergi bersama Nick dan mulai berpikir bahwa ia telah berselingkuh.
Sementara itu, ayah Bim yang sadar bahwa putrinya mengikutinya segera mengakhiri pertemuannya dengan Wan dan membawanya pulang. Bim hanya bisa menatap dengan kecewa, merasa usahanya mencari kebenaran berakhir tanpa jawaban. Wan melihat kesempatan di depan mata berusaha memanfaatkan situasi dengan menggoda ayah Bim. Namun, sang ayah menolak, menyadari bahwa Wan hanya menginginkan uangnya. Meski begitu, ia tetap memberinya sejumlah uang sambil berkata bahwa kebersamaan mereka membuatnya merasa muda kembali, lalu pergi untuk bergabung lagi dengan teman-temannya. Ketika Bim pulang, Cetong langsung menegurnya dan menanyakan kebenaran yang terjadi. Tersinggung oleh tuduhannya dan merasa tidak dipercaya, Bim memilih diam dan pergi. Hatinya dipenuhi rasa kecewa dan terluka. Beberapa hari kemudian, saat Bim tengah mempersiapkan ujian sertifikasi pengacaranya, ia menerima telepon dari Wan. Dengan nada sinis, Wan mengaku sedang menjalin hubungan dengan ayah Bim. Ucapan itu membuat Bim marah besar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendatangi kondominium Wan. Pertemuan mereka berubah menjadi pertengkaran sengit yang Di sana, Wan melaporkan Bim atas tuduhan membuat keributan di tempat tinggalnya. Tidak berhenti di situ, Wan menuntut agar Bim membuat permintaan maaf terbuka di semua platform media sosial, mengakui bahwa dirinya adalah orang baik, dan menyatakan penyesalan karena telah memperlakukannya dengan buruk. Ia mengancam akan melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum jika Bim menolak, yang bisa berujung pada hukuman penjara. Awalnya, Bim menolak mentah-mentah permintaan itu karena merasa tidak bersalah. Namun, Nick yang khawatir reputasi Bim akan hancur jika kasus ini berlarut dengan berat hati menyarankannya untuk menuruti tuntutan Wan demi menghindari konsekuensi yang lebih buruk. Nick memperingatkan Bim bahwa jika ia sampai masuk penjara, masa depannya sebagai pengacara akan hancur. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya Wan adalah menjebaknya agar ia gagal dalam ujian sertifikasi dan terjerat masalah hukum. Menyadari bahayanya, Bim akhirnya setuju untuk menuruti tuntutan Wan, meski hatinya menolak keras. Wan merasa puas dengan kemenangan itu, tetapi keserakahannya belum berhenti. Ia menuntut uang dalam jumlah besar sebagai kompensasi tambahan. Setelah Bim memposting permintaan maafnya di media sosial, unggahan itu segera viral. Opini publik berbalik, banyak yang memuji Wan dan menganggapnya sebagai korban yang murah hati. Keesokan harinya di kantor G-Lawyer, rekan-rekan kerja yang sebelumnya menjauhi Wan, kini mulai memperlakukannya dengan ramah. Suasana berubah drastis. Tak lama kemudian, seorang kurir datang membawa banyak makanan untuk seluruh kantor. Salah satu staf mengatakan bahwa makanan itu adalah hadiah dari Wan untuk merayakan rekonsiliasi dengan Bim. Wan terkejut dan bingung, ia tidak pernah memesan makanan itu. Namun, ketika menyadari bahwa Bim yang sengaja memesannya atas namanya, ia sudah terlambat untuk membantah. Demi menjaga citra baiknya di depan semua orang, Wan terpaksa membayar seluruh pesanan, yang jumlahnya sangat besar. Akibatnya, keuangannya hancur total. Ketika Cetong mengetahui kejadian itu, ia mendatangi Bim dan meminta maaf karena telah meragukannya. Ia memohon kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, Bim menolak dengan tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari G-Lawyer dan melanjutkan studi hukum ke Amerika, memulai babak baru dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Nick membantu Bim mendaftar ke universitas hukum ternama di Amerika Serikat. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya berencana mengundurkan diri dan melanjutkan studi ke sana. Saat Bim menanyakan alasannya, Nick hanya berkata bahwa itu adalah impiannya sejak lama menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Bim tersenyum, terharu oleh dukungan dan kebaikan tulus dari Nick. Seiring waktu, Bim mulai melihat ayahnya dengan cara yang berbeda. Ia akhirnya memahami kesepian yang selama ini dirasakan sang ayah dan kehampaan yang coba diisinya. Ingin memperbaiki hubungan mereka, Bim mulai meluangkan waktu lebih banyak bersamanya, makan malam bersama, menemaninya ke rumah sakit, dan perlahan membangun kembali kedekatan yang sempat hilang.
Sementara itu, Wan yang kini terpuruk secara finansial mencari bantuan dari seorang wanita bernama Madam Koi yang dikenal menyediakan klien bagi perempuan putus asa. Di sisi lain, Nemo berhasil mempererat hubungan kedua orang tuanya, membawa harapan baru bagi keluarga yang dulu terpecah. Ia mendorong Chetong dan Namrin untuk menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Dalam kebersamaan itu, keduanya mulai merenungkan masa lalu serta keputusan-keputusan yang pernah mereka ambil hingga menyebabkan perpisahan mereka. Terungkap bahwa dulu, Namrin adalah wanita yang sangat ambisius, lebih mengutamakan karier dibanding keluarganya. Ia pernah meninggalkan bayi Nemo demi melanjutkan studi hukum ke Amerika. Chetong yang merasa terluka dan marah akhirnya membesarkan putra mereka seorang diri. Seiring waktu, perbedaan di antara mereka semakin besar dan sulit disatukan, hingga pernikahan mereka pun berakhir. Di tempat lain, Wan akhirnya mendapat seorang klien. Namun, pria itu memperlakukannya dengan kasar dan merendahkan. Kesal dan merasa dipermalukan, Wan mengadu kepada Madam Hoi, menuduhnya sengaja memberikan pelanggan yang tidak sopan. Untuk menenangkannya, Hoi memperkenalkan Wan kepada klien baru bernama Ta Sakai, seorang pria kaya dengan pengaruh sosial yang besar. Keesokan harinya, semua orang berkumpul untuk merayakan kesuksesan Wayu, yang kini tak hanya menjadi aktor terkenal, tetapi juga berhasil meniti karir sebagai pengacara. Setelah melalui berbagai kesulitan, Wayu telah tumbuh menjadi pribadi yang matang dan seimbang. Sebagai bentuk perayaan, ia mengundang semua orang berlibur ke resort milik keluarganya. Di sana mereka menikmati suasana tenang, memetik mangga bersama, dan bersantai jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan. Dalam suasana ceria itu, Chetong memanfaatkan momen indah untuk melamar Bim di taman bunga. Bim sempat ragu, namun Chetong menenangkannya dengan lembut, mengatakan bahwa ia bisa mengambil waktu untuk berpikir. Sikapnya yang sabar memberi Bim rasa tenang, meski hatinya masih bergejolak oleh berbagai perasaan yang campur aduk. Beberapa saat kemudian, Bim melihat Nemo sedang berbicara di telepon dengan nada marah, membahas urusan bisnis yang membuatnya gelisah. Setelah menutup telepon, Nemo mendekatinya dengan sikap keras dan menuntut agar ia mengakhiri hubungannya dengan ayahnya. Ia bersikeras bahwa hanya Wan yang benar-benar memahami dirinya dan tulus ingin melihat orang tuanya bersatu kembali. Kata-kata itu membuat Bim tersadar betapa dalamnya pengaruh manipulasi Wan, yang dengan licik menanamkan kebencian dan keraguan di hati semua orang. Dalam sebuah acara kebersamaan, Bim akhirnya memutuskan untuk menghadapi Wan secara tidak langsung. Dengan ketenangan dan keyakinan penuh, ia mengumumkan bahwa Chetong telah melamarnya, dan mereka akan segera menikah. Pernyataan itu menjadi pesan tegas bagi Wan, bahwa segala upayanya untuk memecah belah mereka telah gagal. Chetong merasa lega melihat kepercayaan diri Bim, namun di sisi lain, Nick dan Wayu justru merasa patah hati. Terutama Nick, yang selama ini selalu menempatkan kebahagiaan Bim di atas segalanya. Mendengar pengumuman hubungan Bim dengan Chetong membuat hatinya hancur sepenuhnya. Meski ia berusaha keras untuk menyembunyikan kesedihannya di balik sikap tenang. Tak lama kemudian, Wan kembali melancarkan upaya untuk memprovokasi Bim di tempat kerja. Namun kali ini, Bim tak lagi mudah digoyahkan. Ia berdiri teguh dan menghadapi setiap sindiran dengan ketenangan dan kekuatan yang matang. Ketegangan di antara keduanya terus berlangsung, tetapi sikap Bim menunjukkan bahwa ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, tak lagi membiarkan intrik. Sementara itu, ayah Wan kembali dikejar oleh para penagih utang yang menuntut pembayaran segera. Terdesak dan putus asa, ia berusaha mencari cara untuk keluar dari masalah keuangannya. Di sisi lain, pria juga tengah berjuang keras mencari uang demi merawat ibunya yang sakit. Reputasinya yang tercemar membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan dimanapun. Hingga akhirnya seorang teman memperkenalkannya kepada Madam Koi, yang menawarkan kesempatan kerja kepadanya. Tak lama kemudian, ayah Wan muncul di kantor G Lawyer, memohon bantuan uang dari putrinya. Nick dan Wayu yang kebetulan menyaksikan kejadian itu terkejut mengetahui kebenaran tentang latar belakang Wan.
mereka akhirnya menyadari bahwa citra elegan yang selama ini ia bangun hanyalah topeng. Nyatanya, Wan hanyalah putri dari seorang alkoholik yang hidup dalam kesulitan dan sering memeras uang darinya. Malam itu keadaan Wan semakin memburuk. Ia dikirim untuk menemui klien baru yang ternyata bersikap kasar dan merendahkannya. Dipaksa melayani pria itu dan teman-temannya, Wan mengalami penghinaan yang membuatnya trauma dan hancur secara emosional. Sementara itu, pria bertemu dengan klien pertamanya melalui Madam Koi. Yang mengejutkan, pria itu adalah Ta Sakai, seorang pebisnis kaya yang sopan dan berwibawa. Alih-alih bersikap tidak pantas, ia justru mengundang pria makan malam dengan cara yang hormat. Dalam percakapan mereka, kejujuran dan ketulusan pria menarik perhatiannya. Ta Sakai merasa terhibur oleh keaslian sikapnya dan memperlakukannya dengan rasa hormat yang tulus. Keesokan harinya, Wan dikejutkan oleh pemandangan tak terduga. Ia melihat Ta Sakai datang ke kantor Gi-lawyer untuk bertemu dengan Chet Tong, pria yang kini menjadi pusat dari semua hubungan yang menjerat hidupnya. Wan segera menyadari bahwa Ta Sakai adalah salah satu teman dekat Chet Tong. Kepanikan melanda dirinya jika pria itu mengenalinya, seluruh masa lalunya bisa terbongkar. Dalam ketakutan dan keputusasaan, ia segera menyusun rencana baru untuk melindungi dirinya sendiri. Malam itu, Wan mengatur pertemuan dengan Ta Sakai dengan dalih ingin menemaninya lagi. Ia berpura-pura sedang terdesak keuangan dan memohon bantuannya. Saat berkunjung ke kondominiumnya, Wan dengan licik menaruh paket narkoba di bagasi mobil Ta Sakai, berpura-pura telah meninggalkan ponselnya di sana. Tak lama kemudian, Ta Sakai ditangkap polisi atas tuduhan kepemilikan narkoba. Keesokan harinya, Wan mengalihkan perhatiannya pada Nemo, yang sedang stres berat karena bisnisnya memburuk. Melihat peluang, ia menawarkan untuk menemaninya bersenang-senang. Mereka pergi ke klub malam, dan di sana, Nemo yang tertekan akhirnya terjerumus menggunakan narkoba demi melupakan masalahnya. Ketika Bim dan Nick mendengar kabar itu, mereka segera bergegas ke klub. Setelah konfrontasi tegang, mereka berhasil membawa Nemo pulang dalam keadaan selamat. Namrin yang marah besar atas kejadian tersebut langsung memutuskan untuk memecat Wan dari Gi-lawyer tanpa penundaan. Sementara itu, Chet Tong mengunjungi Ta Sakai di kantor polisi. Ta Sakai bersikeras bahwa dirinya dijebak. Percaya pada integritas sahabatnya, Chet Tong berjanji akan membentuk tim hukum terbaik untuk membersihkan nama Ta Sakai. Keesokan harinya, ketika Namrin bersiap mengumumkan pemecatan Wan secara resmi, kejutan besar terjadi. Nick tiba-tiba muncul dan membela Wan di depan semua orang. Ia beralasan bahwa Wan masih dibutuhkan untuk sebuah proyek penting yang sedang ia tangani. Pernyataannya membuat semua orang terkejut, terutama Bim, yang tidak mengerti mengapa Nick, orang yang paling menjunjung keadilan, tiba-tiba melindungi Wan. Merasa bingung dan terluka, Bim pergi ke rumah Nick untuk mencari penjelasan. Nick terlihat gelisah dan hanya memintanya pulang tanpa menjawab apapun. Namun Bim, yang emosinya memuncak, menangis dan memeluknya erat, mengakui bahwa ia tidak sanggup kehilangan Nick sebagai sahabatnya. Dalam keheningan yang penuh emosi itu, Nick akhirnya tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia menarik Bim ke dalam pelukannya dan menciumnya, sebuah momen yang mengubah segalanya di antara mereka. Malam itu, Nick akhirnya meluapkan seluruh isi hatinya. Ia mengaku bahwa selama ini ia mencintai Bim, meski tahu cintanya tak pernah berbalas. Bim, yang terkejut dan tersentuh, menangis terseduh-seduh. Namun di tengah kejujuran itu, Nick tetap memintanya untuk pergi mengingatkannya bahwa pernikahannya dengan Chet Tong tinggal menghitung hari. Ia tidak ingin perasaannya mengganggu kebahagiaan Bim. Setelah ditinggalkan sendirian, Bim merenungkan semua momen yang pernah mereka lewati bersama dan betapa dalam kata-kata Nick telah menyentuh hatinya. Ketika hari pernikahan tiba, upacara berlangsung dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Semua orang hadir, kecuali Nick dan Wayu yang memilih untuk tetap berada di kondominium Wan demi memastikan wanita itu tidak membuat kekacauan. Pada waktu itu, Wan duduk termenung, memikirkan pahit getir hidupnya sambil membandingkan nasib malangnya dengan keberuntungan yang dimiliki Bim. Nick dan Wayu berusaha menghiburnya, mendorongnya agar berhenti iri hati,
dan mulai membangun kembali hidupnya. Keesokan harinya di kantor, Wan mencoba berterima kasih kepada Nick karena telah membelanya dan membantunya mempertahankan pekerjaannya dengan membelikannya makan siang. Namun, Nick dengan tegas menyatakan bahwa ia lebih menghargai kejujuran daripada sikap basa-basi. Ia mengingatkan Wan bahwa jika ia ingin bekerja bersamanya, ia harus berhenti berpura-pura dan mulai jujur pada dirinya sendiri. Sementara itu, Bim dan Chetong menikmati bulan madu mereka dengan tenang dan tampak bahagia. Namun, Nick masih berjuang dengan perasaannya, dipenuhi penyesalan karena telah mengungkapkan cintanya terlalu terlambat. Seiring waktu, Bim mulai memperhatikan bahwa Wan tampak semakin akrab dengan Nick. Pemandangan itu membuat Bim merasa tidak tenang. Dipenuhi rasa cemas, ia diam-diam meminta staf IT untuk memasang aplikasi pelacak di ponselnya agar bisa memantau gerak-gerik mereka. Di tempat lain, Priao mengunjungi Tosakai di penjara setelah mendapatkan informasi dari Madam Koi. Dalam pertemuan itu, Tosakai mengungkapkan bahwa ia yakin telah dijebak oleh seseorang. Mengetahui bahwa Tosakai memiliki hubungan dekat dengan Chetong, Priao segera menyadari bahwa Wan pasti dalang dibalik semua itu, karena takut rahasianya sebagai wanita penghibur terbongkar. Sementara itu, Wan datang ke rumah Nick dan mencoba menggoda dirinya, namun Nick dengan tegas menolak. Melalui aplikasi pelacak di ponselnya, Bim melihat lokasi mereka dan merasa gelisah. Meskipun ia mencoba menenangkan diri bahwa mereka mungkin hanya bekerja bersama. Tak lama kemudian, Nick menerima informasi tentang kasus perselingkuhan yang sedang berlangsung di sebuah tempat bernama Love Motel. Bertekad untuk mengumpulkan bukti, Nick pergi ke tempat itu bersama Wan untuk melakukan penyelidikan. Ketika Bim melihat lokasi itu muncul di ponselnya, rasa cemasnya memuncak. Tak sanggup menahan diri lagi, ia memutuskan untuk mengikuti mereka. Dan ketika Bim tiba di sana, emosi mengambil alih seluruh dirinya. Bim menghadapi Wan dalam ledakan cemburu, menuduhnya berusaha menggoda Nick. Nick mencoba menjelaskan keadaan sebenarnya, namun Bim memotong ucapannya dan mengungkapkan betapa khawatir dirinya selama ini, serta betapa besar ia peduli padanya. Ia menuduh Wan berusaha merebut Nick darinya, sama seperti bagaimana Wan dulu memanipulasi ayahnya. Ledakan emosi itu membuat Nick dan Bim sama-sama terkejut, karena tanpa sadar, kata-kata Bim telah membuka isi hatinya yang sebenarnya. Tanpa mereka sadari, beberapa orang di sekitar merekam seluruh kejadian tersebut. Rekaman itu menyebar dengan cepat di media sosial, mengubah konflik pribadi mereka menjadi skandal publik yang mengejutkan semua orang. Dampaknya terasa berat bagi firma hukum mereka. Chetong merasa dikhianati dan dipermalukan. Dipenuhi rasa bersalah dan tekanan dari publik, Bim memutuskan untuk pergi ke Amerika demi melarikan diri dari kekacauan itu dan memulai hidup baru. Chetong berusaha menahannya, meyakinkan bahwa ia masih mencintainya dan telah memaafkan segalanya. Tetapi Bim tetap teguh pada keputusannya. Ia mengakui bahwa meskipun mereka bisa tetap bersama, hatinya kini sudah dimiliki oleh Nick. Tak ingin memperpanjang penderitaan Chetong, Bim memilih pergi, meninggalkannya dalam kehancuran. Ketika Nick mengetahui bahwa Bim akan meninggalkan Thailand, ia bergegas menuju bandara dengan harapan dapat menghentikannya. Sayangnya, ia datang terlambat, pesawat Bim sudah lepas landas. Minggu-minggu berikutnya, Chetong menjadi pendiam dan tenggelam dalam penyesalan. Namrin dan pasangannya mencoba menghiburnya, tetapi kesedihan Chetong terlalu dalam untuk diobati. Sementara itu, Wan bersukacita atas kepergian Bim dan mulai merencanakan cara untuk merebut hati Chetong. Di sisi lain, Wei-yu dan rekannya membuka kembali kasus Tosakai dan menghubungi Priao untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Wan. Penyelidikan mereka perlahan mulai mengungkap fakta-fakta yang mencurigakan. Ketika kebenaran mulai terbuka, Wan terus melanjutkan manipulasi liciknya. Ia membujuk Chetong untuk berkencan dengannya, dengan alasan bahwa hal itu bisa membuat Bim cemburu dan mungkin akan kembali. Dalam keadaan rapuh dan kehilangan arah, Chetong akhirnya terjebak dalam tipu dayanya. Memanfaatkan kelemahannya, Wan berhasil menjerat dan menggoda Chetong. Namun ketika Namrin mengetahui hubungan tersebut, ia menjadi sangat marah.
ia segera menghadapi Wan dan berusaha memberhentikannya dari G-Lawyer tanpa penundaan. Namun, Wan menolak untuk pergi dan menggunakan perlindungan dari Chet Tong untuk mempertahankan posisinya di kantor. Sementara itu, Nick menemukan bahwa Bim sebenarnya tidak pernah pergi ke Amerika. Ternyata ia menyendiri di sebuah daerah terpencil tempat yang dulu pernah mereka kunjungi bersama saat menemui putra Lady Peach. Dengan tekad kuat untuk bertemu lagi, Nick pergi ke sana dan berhasil mengejutkannya. Jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan kehidupan di kota, keduanya kembali terhubung dan menemukan ketenangan dalam kebersamaan mereka. Di sisi lain, di kantor G-Lawyer, watak asli Wan perlahan mulai terungkap. Rekan-rekannya yang sudah muak dengan tipu dayanya mulai menjauhinya, berharap Wan akan mengundurkan diri. Putus asa mencari dukungan, Wan mencoba mendekati Wei Yu. Tetapi pria itu menolak untuk terlibat. Ia kemudian mencari bantuan dari Nemo. Namun Nemo juga menolaknya setelah mengetahui hubungan rahasianya dengan sang ayah. Namrin yang mendengar hal ini merasa bangga karena putranya akhirnya bisa melihat kebenaran di balik kedok Wan. Tak lama kemudian, Wei Yu dan timnya berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang membuktikan bahwa Wan telah menaruh narkoba di mobil Tasakai. Dengan bukti tersebut, mereka bersiap untuk membersihkan nama Tasakai dan mengungkap kejahatan Wan di hadapan semua orang. Merasa posisinya terancam, Wan bertindak cepat. Ia memerintahkan ayahnya untuk menculik Priao dengan tujuan membungkamnya. Namun, dalam upaya melarikan diri, Priao tertabrak mobil dan harus dilarikan. Sementara itu, di tempat persembunyiannya yang tenang, Bim akhirnya mengungkapkan kepada Nick bahwa ia sedang mengandung anak Chet Tong. Pengakuan itu membuat Nick terpukul, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara kesedihan dan kebahagiaan, karena ia mencintai seorang wanita yang tak akan pernah benar-benar menjadi miliknya. Di tempat lain, ayah Wan yang tenggelam dalam utang membuat keputusan kejam. Ia menjual putrinya sendiri kepada para rentenir. Wan yang malang diperlakukan dengan kasar dan terjebak dalam penderitaan yang tak berujung. Hancur secara fisik dan batin, ia hampir menyerah pada hidupnya. Sementara itu, setelah dibebaskan dari penjara, Tasakai segera mengunjungi Priao di rumah sakit. Berterima kasih karena berkat keberaniannya, kebenaran akhirnya mulai terungkap. Bersyukur atas bantuan Priao yang telah membuktikan dirinya tidak bersalah, Tasakai menanggung seluruh biaya pengobatan gadis itu, dan berterima kasih karena telah berdiri di sisinya selama masa sulitnya. Beberapa bulan kemudian, Bim melahirkan seorang bayi laki-laki. Nick dengan sigap membawanya ke rumah sakit dan tetap berada di sisinya sepanjang proses persalinan. Dipenuhi rasa haru dan kebahagiaan, Bim meminta Nick untuk menggendong bayinya. Namun, Nick menolak dengan lembut, mengaku bahwa ia tidak merasa pantas karena bukan ayah dari bayi tersebut. Saat Nick mengurus dokumen rumah sakit, tragedi mendadak terjadi. Diliputi oleh rasa iri dan amarah, Wan menculik bayi Bim. Ia membawa bayi itu ke atap gedung dan mengancam akan melukainya, tindakan nekat yang ia lakukan demi membuat Bim merasakan penderitaan yang selama ini ia tanggung. Nick dan Bim segera berlari ke atap dan memohon agar Wan menghentikan tindakannya. Setelah ketegangan emosional yang panjang, Wan akhirnya menyerahkan bayi itu kembali kepada mereka, lalu menangis terseduh-seduh sebelum akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Chet Tong tiba di rumah sakit setelah mendengar kabar kelahiran anaknya. Meski bahagia melihat bayi itu, ia tahu bahwa Bim tidak akan pernah kembali padanya. Dengan berat hati, ia menerima kenyataan dan sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Sekali lagi, ia menjadi seorang ayah tunggal seperti saat Nemo dilahirkan dulu. Beberapa waktu kemudian, atas dorongan Wei Yu, Nick memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Bim untuk terakhir kalinya. Ia menyiapkan kejutan penuh ketulusan, mirip dengan yang pernah ia rencanakan di masa lalu. Kali ini, Bim menerima cintanya. Mereka pun memulai babak baru dalam hidup mereka bersama, penuh harapan dan kedamaian. Di tempat lain, Wan terlibat pertengkaran sengit dengan ayahnya, menyalahkannya atas kehancuran hidupnya.
Pertikaian itu berubah menjadi kekerasan hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan mobil. Sang ayah meninggal di tempat, sementara Wan selamat namun mengalami koma. Ketika akhirnya ia sadar, semua ingatan tentang masa lalunya telah hilang. Waktu pun berlalu dan kehidupan masing-masing tokoh perlahan bergerak maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka untuk menatap masa depan yang lebih tenang. Nick akhirnya menjadi seorang programmer sukses, sementara Bim membangun karir yang gemilang sebagai pengacara. Wei Yu pun meraih pengakuan publik atas keberhasilannya, baik sebagai aktor maupun sebagai pengacara di G-Lawyer. Suatu hari, Nick dan Bim memutuskan untuk mengunjungi Wan di rumah sakit. Wan terbaring lemah di ranjangnya, tanpa mengenali siapapun di sekitarnya. Ingatannya telah terhapus oleh waktu dan trauma yang pernah ia alami. Perempuan yang dulu menimbulkan begitu banyak kekacauan kini hidup dengan tenang, tanpa kesadaran akan luka yang pernah ia sebabkan pada orang lain. Pada akhirnya, kedamaian benar-benar datang dalam kehidupan mereka. Bim dan Nick menemukan kebahagiaan bersama, saling melengkapi setelah perjalanan panjang penuh cobaan. Wei Yu terus meniti karirnya dengan sukses, sementara Chetong akhirnya berdamai dengan kesendiriannya, memilih untuk menikmati waktu bersama anak-anaknya. Setelah bertahun-tahun melalui penderitaan dan kehilangan, masing-masing dari mereka menemukan penutup yang damai bagi kisah hidup mereka. Dan pesan moral dari cerita ini adalah, jika hidupmu mulai terasa seperti perpaduan antara politik kantor dan sinetron, jujurlah, kunci flash drive-mu rapat-rapat, dan jangan pernah meninggalkan bayi ataupun perasaan tanpa pengawasan. โป๊ะแตกครับคู่รักคู่ใหม่ ดีม พี่วายุ เดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะ หวานต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ นี่หมายความว่ายังไง ถ้าเรา